wujdan atifi, bagaimana disentuh emosi seseorang, disentuh perasaan seseorang, sehingga begitu dia membaca Al-Quran, dia kemudian menjadi tersentuh untuk kemudian patuh, taat, atau justru menolak sama sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh Al-Quran. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka seperti dikatakan oleh si penulis bahwa seluruh sastrawan, para penyair, para orator itu pasti berusaha untuk menyampaikan wacananya, menyampaikan gagasan dan pesan-pesannya itu dengan cara yang menarik dan menggugah emosional si pembaca. Nah, Al-Quran pun juga seperti itu. Al-Quran menggunakan pendekatan emosional, pendekatan adabi, pendekatan sastrawi, sehingga orang yang membaca Al-Quran diharapkan tersentuh untuk kemudian menerima, memperhatikan gagasan yang disampaikan oleh Al-Quran. Nah, biasanya para penulis sastra itu atau para orator itu mencoba untuk memberikan pembukaan yang menarik bagi audiensnya melalui penggunaan kata-kata, ungkapan-ungkapan yang terbaik, menggunakan redaksional kebahasaan yang benar-benar lancar, mengalir, kemudian langsung menokok ke dalam perasaan si pembaca. Itu sastra, itu para orator, apalagi Al-Quran, karena Al-Quran sesungguhnya adalah kitab yang mukjizat. Di mana mukjizatnya Al-Quran? Mukjizatnya Al-Quran karena dia telah mampu mengalahkan keunggulan retorika para orator-orator Arab ketika itu. Di mana keunggulan Al-Quran? Al-Quran mampu mengalahkan keindahan sastra, puisi-puisi, prosa-prosa Arab ketika itu. Orang Arab, bangsa Arab ketika itu dianggap sebagai bangsa yang paling hebat retorikanya, paling hebat sastranya. Namun kedatangan Al-Quran itu semua dikalahkan oleh keindahan kebangsaan Al-Quran. Nah, oleh karena itu mengkaji Al-Quran itu sesungguhnya sedang mengkaji keindahan retorika yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya Jibril, melalui Rasulnya Muhammad SAW. Nah, paling tidak dalam kajian pada pagi hari ini kita akan mengetahui Al-Quran itu ternyata memiliki keindahan pada aspek pembukaan dan aspek penutupnya. Itu yang disebut dengan istilah, coba ya, ada fawatih. Jadi nanti kalau bapak-bapak dengar ada fawatih suar, itu artinya pembukaan Quran. Nanti ada yang namanya khawatim. Khawatim suar itu artinya penutup-penutup surat dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengawali wacana-wacananya, narasi-narasinya di dalam surat-surat yang disampaikan oleh Al-Quran. Nah, mari kita baca penjelasan si penulis buku ini. Hadirin dimuliakan Allah, para ulama mengatakan bahwa dalam mengawali, dalam membuka surat-surat Al-Quran itu ada 10 model, ada 10 gaya yang dipergunakan Al-Quran dalam membuka surat-surat yang ada di dalamnya. Yang pertama, Al-Quran membuka surat-surat yang ada di dalam dirinya itu menggunakan as-sana, al-istiftahu bis-sana, membuka surat-suratnya dengan pujian. Jadi ada 10 model, saya katakan ada 10 model ciri-ciri atau gaya Al-Quran dalam mengawali surat.
Nah, model yang pertama, Al-Quran mengawali surat-suratnya dengan as-sana, dengan pujian. Nah, model yang pertama ini membuka surat dengan pujian itu ada dua macam. Yang pertama, Al-Quran membuka dengan menetapkan sifat pujian kepada Allah. Ya, jadi yang model pertama tadi apa Pak? Mengawali surat dengan pujian. Mengawali surat dengan pujian itu terbagi dua. Yang pertama adalah menetapkan sifat pujian atau sifat terpuji bagi Allah. Itu kita temukan di dalam 7 surat. Misalnya Allah mengatakan, ada surat yang diawali dengan hamdalah, dari surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, langsung diawali dengan pujian. Lalu di dalam surah Al-An'am, apa surah Al-An'am atau Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Di dalam surah Saba, kemudian di dalam surah Fatir. Ya. Jadi yang pertama dengan pujian, menetapkan sifat pujian kepada Allah dengan menggunakan kata hamdalah atau dengan menggunakan kata-kata tabarak. Jadi pujian yang ditetapkan sifatnya kepada Allah itu bisa dengan hamdalah atau dengan tabarak. Misalnya di dalam surah Al-Mulk, ya, di surah Al-Furqan dan surah Al-Mulk diawali dengan kata-kata tabarak. Nah, dari sini kita bisa belajar Pak, bahwasanya sebagai umat Islam, apapun wacana kita, bagaimanapun kita menyampaikan pesan-pesan kita, bagaimanapun kita menyampaikan gagasan, ide, pikiran, ada baiknya diawali dengan pandangan positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan positif itu diantara dengan selalu mengemukakan sikap alhamdulillah dan sikap tabarakallah. Kata-kata alhamdulillah, kata-kata tabarakallah ini bagian dari sikap kita. Bagaimana kita menjadikan sikap kita sikap hamdalah, senantiasa memuji Allah. Orang yang senantiasa memuji Allah maka senantiasa melihat keindahan-keindahan Allah, senantiasa melihat sisi positif dari semua ciptaan Allah. Ini kita diajari oleh Allah bagaimana kita membuka wacana kita, membuka semua gagasan kita dengan pandangan positif terhadap Allah, yang implikasinya pandangan positif terhadap ciptaan Allah. Jangan sampai kita itu melihat ciptaan Allah secara negatif. Karena begitu kita melihat ciptaan Allah secara negatif, berarti kita bersikap negatif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita ini ibarat cerminnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan di dalam sebuah hadis dijelaskan, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'raf. Saya ini tadinya kanzun, saya ini tadinya sebuah perbendaharaan yang tidak ketahuan, lalu saya ingin diketahui. Fakhalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Maka makhluk ini pada hakikatnya adalah cerminnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah ini sesungguhnya secara bersamaan menggambarkan keindahan Allah. Maka saya mengibaratkan, kalau kita ngaca Pak, kita ngaca melihat gambar kita di cermin, terus kelihatan jelek yang ada di cermin, sebenarnya yang jelek siapa Pak? Kita yang ngaca Pak ya, kita yang ngaca. Ketika kita melihat cermin, tahu-tahu rambut kita memutih, kulit kita keriput. Yang keriput, yang rambutnya putih, gambar di cermin atau kita Pak? Kitanya. Nah, kalau kita menjelek-jelekkan makhluk Allah, merendahkan makhluk Allah, entah itu binatang, entah itu tumbuhan, bahkan manusia, seluruh makhluk Allah itu cerminnya Allah. Maka saya tanyakan, ketika kita merendahkan makhluk Allah, siapa yang kita rendahkan?
merendahkan, kita menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, belajar dari cara Al-Quran membuka suratnya dengan memuji, maka alangkah baiknya umat Islam sekarang mulai belajar berpikir positif. Jangan kerjaannya nyinyir, kerjaannya melihat aspek negatif. Bukankah Rasul mengatakan, "Idza sami'ta rajul yaqulu halakal qaumu fahuwa ahlakahum au ahlakuhum." Ada dua bacaan, bisa dibaca ahlakahum, bisa dibaca ahlakuhum. Kalau kamu mendengar ada seseorang yang mengatakan sesungguhnya sebuah kaum ini dalam kondisi binasa, hancur, kata Rasul, fahuwa ahlakahum, sesungguhnya yang rusak itu dia, yang melakukan kerusakan itu dia, au ahlakuhum, atau dialah orang yang paling rusak. Artinya apa Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah? Kalau ada orang yang nyinyir, jelek-jelekin melulu, kerjaannya melihat keburukan melulu, sesungguhnya dialah orang yang paling buruk, dialah orang yang menyebarkan keburukan. Maka mulai sekarang berubah cara berpikir kita. Semua hal harus kita lihat sisi positifnya. Belajar dari itsbatu sifatil madah. Bagaimana kita mencoba untuk menetapkan sifat terpuji bagi Allah, bagi Khalik, dan itu berimplikasi kepada pujian, pandangan positif terhadap makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, yang termasuk dari membuka surat dengan menggunakan pujian, itu adalah dengan mensucikan Allah dari sifat-sifat negatif. Jadi tadi membuka dengan pujian itu ada dua, Pak. Membuka dengan menetapkan sifat pujian bagi Allah. Yang kedua, membuka dengan pujian dengan cara apa? Dengan cara mensucikan Allah dari sifat-sifat yang negatif. Ada 7 surat yang menunjukkan tindakan untuk mensucikan Allah dari sifat-sifat negatif. Bagaimana kita mensucikan Allah dari sifat-sifat negatif? Dengan mengucapkan subhanallah dan sejenisnya. Tasbih itu sesungguhnya adalah upaya untuk mensucikan Allah dari hal-hal yang kurang. Ada 7 surat diawali dengan tasbih. Apa saja, Pak? Misalnya di dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kalau tadi dimulai dengan alhamdulillah, dimulai dengan tabarak, sekarang dimulai dengan subhan, dengan bentuk masdar subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Itu di dalam surah Al-Isra. Lalu di dalam surah Al-Hadid, surah Al-Hasyr, surah As-Saff juga menggunakan tasbih, tapi menggunakan kata kerja past tense, sabbaha lillah. Coba ya, ada sabbaha lillah. Ada yang menggunakan kata kerja present dan future. Misalnya di dalam surah Al-Jumu'ah, surah At-Taghabun, Allah mengatakan yusabbihu lillah. Diawali dengan yusabbihu lillah. Bahkan ada juga surat yang menggunakan tasbih tapi dalam bentuk kata perintah. Sabbih isma rabbikal a'la. Coba ya. Jadi ada surat yang diawali dengan pujian, ada surat yang diawali dengan tasbih. Nah, sekarang kita belajar, Pak. Apa itu makna tasbih, Pak? Tasbih itu artinya mensucikan Allah dari sifat-sifat yang negatif. Itu yang pertama. Artinya hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita bertasbih subhanallah, maksudnya apa, Pak? Setelah selesai sholat kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maksudnya apa, Pak? Ya, makna yang zahir, makna yang terlihat, kita mensucikan Allah. Allah tidak mungkin punya kekurangan. Allah nggak mungkin punya aib. Tapi pertanyaannya, makna yang kedua,
Setelah kita mengatakan Allah nggak punya kekurangan, Allah nggak punya aib, Allah nggak punya kealpaan, iya, Allah memang nggak pernah punya kekurangan, Allah nggak punya aib, pasti. Tapi implikasi dari sikap itu apa Pak? Implikasi dari bacaan itu apa Pak? Sesungguhnya dengan bertasbih kita sedang membulatkan tekad bahwa kita sebagai orang mukmin pantang untuk melakukan kesalahan. Kita sebagai orang mukmin berusaha semaksimal mungkin semua sikap kita, tindakan kita tidak berdampak pada sesuatu yang negatif. Maka kata-kata subhanallah itu kan sama dengan kata-kata sabaha. Sabaha itu di dalam bahasa Arab itu bisa berarti renang, bisa berarti bergerak. Sabaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Sesungguhnya apa yang ada di alam semesta ini semuanya bergerak, tunduk taat kepada ketentuan Allah. Maka ketika kita mengucapkan subhanallah, itu sesungguhnya kita harusnya sedang melakukan kebulatan tekad, bertekad untuk hanya sibuk bertindak, berkata sesuai dengan ketentuan Allah. Apa itu sesuai dengan ketentuan Allah? Tidak pernah melakukan hal-hal yang berdampak pada yang buruk. Kalau ngomong, ya ngomong yang baik. Fayaqul khairan au liyasmut. Lebih baik ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Daripada nyinyir, mendingan diam. Daripada menjelekkan orang, mendingan diam. Daripada menjelekkan pemerintah, lebih baik diam. Kalau kita tidak bisa memberikan kritik yang membangun, kalau kita tidak bisa memberikan masukan-masukan yang bisa memperbaiki keadaan, hanya sekedar nyinyir, hanya sekedar memberikan keburukan, itu bukan sikap subhanallah. Sikap subhanallah, sikap selalu berorientasi kepada bagaimana menciptakan kebaikan, menciptakan hal-hal yang positif, menciptakan keindahan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jenis pertama Pak, membuka dengan pujian. Membuka dengan pujian. Indah Quran, indah Quran. Alangkah indahnya kalau kita juga bisa bersikap kayak Quran. Hidupnya selalu penuh dengan pujian. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, nah ini yang banyak sekali kita dapatkan. Ada yang ayat-ayat Quran atau surat-surat Al-Quran yang dibuka dengan huruf-huruf hijaiyah. Ya Pak ya? Apa itu Pak? Alif Lam Mim, Toha, Yasin, To, Sin, Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Ini jenis yang kedua Pak. Dibuka dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah, di dalam catatan para ulama ada 29 surat. Ada 29 surat yang diawali dengan huruf hijaiyah. Ada 3 surat yang diawali dengan satu huruf. Apa saja Pak? 3 surat yang diawali dengan satu huruf. Surat Shad. Ya, dimulai dengan apa? Shad. Apa lagi Pak? Surah Nun. Ya. Surah Al-Qalam. Nun, Al-Qalam, wa ma yasturun. Ada surah apa lagi Pak? Ada Shad, Nun, surat Qaf. Ada 3. Ada 3 yang diawali dengan satu huruf. Nanti kita akan belajar, ngapain kok ada yang diawali 1, ada yang diawali 2, ada yang diawali 3, terus ngapain diawali dengan huruf-huruf hijaiyah? Nanti kita gagas atau kita bahas rahasia. Lalu ada yang diawali dengan 2 huruf, itu ada 9 surat. Yang diawali dengan 2 huruf ada 9 surat. Misalnya surah Fusilat, surah Az-Zukhruf, surah Ad-Dukhan, surah Al-Jathiyah, surah Al-Ahqaf. Diawali dengan apa Pak? Ha, Mim. Ha, Mim 2. Lalu ada surah apa lagi Pak?
Yang 2 huruf to, ha. Ada yang bacanya to, ha. Ada yang bacanya to, ha. Boleh. Karena ada sebagian ulama mengatakan huruf-huruf itu dibaca sesuai dengan nama hurufnya. Maka ketika ada tulisannya alif, lam, mim tidak dibaca alamat. Bacanya apa Pak? Alif, lam, mim. Sekarang tulisannya to sama ha. Bacanya apa Pak? To, ha. To, ha. Ada juga yang membaca to, ha. Boleh, dua-duanya boleh. Ada ya sama sin. Bacanya apa Pak? Yasa. Ya, sin. Ya, sin. Tapi keseringan orang Arab itu hamzah itu kemudian tidak dibaca, dilebur. Maka yang tadi dibaca ya, sin menjadi ya, sin. Toha menjadi toha. Nah itu salah satu model bacaan Al-Quran. Yang dibuka dengan 2 huruf ha, mim, toha, to, sin, yasin, itu yang diawali dengan 2 huruf. Ada yang diawali dengan 3 huruf Pak. Diawali dengan 3 huruf itu ada 13 surat. Apa saja Pak? Alif lam mim, alif lam ra, ta, sin, mim. Itu ada di surah Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr, Asy-Syu'ara, Al-Qasas. Itu diawali dengan 3 huruf. Ada yang diawali dengan 4 huruf. Ada 2. Apa saja Pak? Surah apa? Alif, lam, mim, shad. Surah apa Pak? Al-A'raf. Surah Al-A'raf diawali dengan alif, lam, mim, shad. Ada yang diawali dengan alif, lam, mim, ra. Surah apa Pak? Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd. Nanti kita kaji lagi Pak ya. Ada yang diawali dengan 5 huruf Pak. Yang diawali dengan 5 huruf ada 2 surat. Hurufnya yaitu kaf, ha, ya, ain, shad. Surah apa Pak? Surah Maryam. Kaf, ha, ya, ain, shad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ada lagi ha, mim, ain, sin, qaf. Ha, mim, ain, sin, qaf. Surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura. Nah yang menarik hadirin yang dimuliakan Allah, huruf-huruf yang menjadi pembuka surat itu apa saja huruf-hurufnya disingkat menjadi sebuah istilah nasun hakim qati'un lahu sir. Jadi huruf-huruf yang menjadi pembuka surat Al-Quran itu kalau pengen hafal apa saja hurufnya ini singkatannya Pak. Nasun hakim qati'un lahu sir. Jadi hurufnya apa saja Pak? Nun, shad, ha, kaf, ya, mim, qaf, alif, ta, ain, lam, ha, sin, ra. Ini adalah huruf-huruf yang dipergunakan oleh Al-Quran di pembukaan surat. Singkatannya apa? Para ulama supaya kita mudah hafalnya disingkat ini nasun hakim qati'un lahu sir. Sebuah teks yang bijaksana, yang qati', yang pasti, lahu sir, tapi memiliki rahasia. Ini adalah semua huruf yang dipergunakan. Ada berapa huruf itu Pak? Ada 14 huruf. Ada 14 huruf yang dipergunakan oleh Al-Quran di dalam pembukaan beberapa surat-suratnya. Ada 14 huruf. Kalau 14 huruf itu berarti ada seluruh huruf hijaiyah ada berapa Pak? Ada 28. Kalau 14 berarti apa nih? Setengah dari huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah yang dipergunakan oleh Al-Quran itu setengahnya dari 28 huruf.
Nah, yang menarik hadirin yang dimuliakan Allah, dari 14 huruf yang dipergunakan oleh Al-Quran untuk membuka surat-suratnya, itu ternyata tidak sembarang huruf, Pak. Tidak sembarang huruf. Allah nggak nyomot begitu saja. Itulah hebatnya Al-Quran, Pak. Allah nggak nyomot begitu saja, tapi dia benar-benar menunjukkan keterpilihan. Mengapa? Karena ternyata ini menunjukkan jenis-jenis huruf yang ada di dalam bahasa Arab, menunjukkan jenis-jenis bunyi yang ada di dalam bahasa Arab. Ada huruf mahmus. Mahmus itu yang gimana Ustaz? Huruf mahmus ini yang tidak dibaca keras, ya, lembut. Ada huruf majhurah, ada huruf yang dibaca keras, ya. Ada huruf yang di atas, ada huruf yang di bawah, ya. Ada yang qalqalah. Jadi ini semua jenis-jenis huruf yang ada di dalam karakteristik huruf-huruf hijaiyah. Dan semuanya diambil contoh-contohnya oleh Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya, buat apa, Pak, Al-Quran membuka surat-suratnya menggunakan huruf-huruf hijaiyah? Kenapa perlu seperti ini? Nah, ada beberapa pandangan di kalangan ulama. Ya, ada beberapa pandangan dari beberapa ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan, ya, yang tahu ilmunya hanya Allah, yang tahu maknanya hanya Allah. Sekarang pertanyaannya, Pak, kalau huruf-huruf yang seperti ini yang tahu maknanya hanya Allah, maka ya, kalau itu tidak perlulah dimunculkan di dalam Al-Quran, karena yang tahu cuma Allah. Padahal Al-Quran itu kan dibacakan, diwujudkan di dalam mushaf untuk apa? Menjadi pedoman seluruh manusia. Maka hendaknya di kelompok yang kedua mengatakan nggak mungkin ketika Allah menyampaikan sesuatu, pasti apa yang disampaikan Allah itu punya dampak, merupakan pesan yang ingin disampaikan kepada manusia. Artinya apa? Itu harus bisa dipahami oleh manusia. Ketika Allah mengatakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah mengatakan, ditanya apa itu ruh, maka katakan wahai Muhammad, ruh itu urusan Tuhan, dan manusia tidak akan mengetahui urusan Tuhan itu karena ilmu mereka cukup sedikit. Pertanyaannya, ketika Al-Quran atau Allah melalui Al-Quran mengatakan ruh itu urusan Tuhan, yang tahu ilmunya hanya Tuhan, manusia ilmunya hanya sedikit. Pertanyaannya, dari ayat itu apakah kita nggak boleh mengkaji ruh? Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini tidak dalam konteks melarang kita mengkaji tentang ruh. Silahkan kaji tentang ruh, silahkan dianalisis, dipelajari, diteliti secara mendalam dengan berbagai kemampuan berpikir manusia, silahkan. Tetapi sehebat apapun penjelasan kalian tentang ruh, jangan kamu katakan ini penjelasan final. Karena apa? Karena sesungguhnya ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu sangat terbatas. Artinya apa? Silahkan masing-masing kita membahas tentang ruh, membahas tentang misteri ruh. Silahkan, dari pendekatan filosofis, pendekatan tasawuf, pendekatan psikologis, pendekatan apapun juga silahkan dikaji. Tapi kemudian janganlah kita mendaku bahwasanya ini adalah penjelasan final tentang ruh. Kenapa? Karena ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu hanya sedikit. Artinya apa, Pak? Artinya boleh kita mengkaji ruh, boleh kita mencari penjelasan tentang ruh, tapi jangan kemudian kita mengatakan ini jawaban final tentang ruh. Demikian pula dengan pembuka surat
menggunakan huruf hijaiyah. Jangan kemudian kita katakan yang tahu hanya Allah. Iya, yang tahu pasti semua hal, bukan hanya huruf hijaiyah. Yang tahu pasti tentang kehidupan siapa Pak? Allah. Tapi kemudian ketika yang tahu pasti hanya Allah, apakah kemudian manusia ditutup kemungkinannya untuk melakukan kajian? Ditutup kemungkinannya untuk belajar, mentadaburi semua yang ada di alam ini, mengambil pilihan-pilihan dalam bersikap, dalam hidup? Tidak, Pak. Yang tahu kebenaran tentang misteri alam semesta ini, tentang misteri kehidupan ini, pasti Allah. Pasti, Pak. Siapa yang menyaksikan Allah tahu semuanya? Allah tahu semuanya. Tapi kemudian pertanyaannya, meskipun Allah tahu sebenarnya tentang semua hal, boleh nggak manusia melakukan pilihan? Boleh nggak Pak manusia bersikap sesuai dengan apa yang dia ketahui, memilih sesuai dengan apa yang dia paham? Nah ini loh Pak, jadi jangan kemudian kita dikit-dikit Allah yang tahu, Allah yang tahu, kemudian kita nggak bergerak. Iya, takdir ditentukan sama Allah. Iya Pak, pasti. Pertanyaannya, kita tahu takdir kita sejauh mana, dari mana Pak? Kalau kita tidak berusaha. Disitulah maka dibuka pintu untuk berikhtiar, pintu untuk berusaha. Memang semua sudah ditentukan oleh Allah, tapi manusia wajib berikhtiar sesuai dengan paham, kemampuan, dan kapasitas yang dia miliki. Dan disitulah maka sebagian ulama mengatakan enggak, huruf hijaiyah yang dipergunakan oleh Allah di awal surat itu pasti bisa diteliti, pasti bisa dikaji apa maknanya. Nah, ada beberapa pandangan ulama terkait dengan huruf hijaiyah itu Pak. Yang pertama Pak, ada yang mengatakan huruf-huruf hijaiyah itu sebenarnya adalah nama-nama Allah. Ya, jadi ada lambang-lambang, ada kode-kode yang itu menunjukkan singkatan dari nama-nama Allah. Misalnya alif lam mim itu dari kata-kata alif ahad, lam itu latif, mim itu malik. Jadi alif lam mim itu Allah yang Maha Esa, Maha lembut, dan Maha menguasai. Alif lam mim itu singkatan dari Allah Ahad, Allah Latif, Allah Malik. Itu satu pendapat. Nanti agak ribet ketika kaf, ha, ya, ain, sad. Sifatnya apa, nama Allahnya apa, itu silahkan dikaji sendiri ya. Kalau alif lam mim masih mudah nih. Kalau alif lam ra masih enak tuh. Allah Ahad, Allah Latif, Allah Rahman. Begitu Yasin, begitu Toha, nah, agak keder nih, agak keder. Tapi nggak apa-apa, ini sebagian pendapat ulama. Kita hormatin Pak, yang ngomong ulama. Kalau saya kan baru, nggak usah dipercaya kalau saya hanya ngikutin pendapat para ulama di sini. Nah, ada yang mengatakan Pak, bahwasanya penggunaan huruf-huruf hijaiyah ini seperti mantra. Seperti mantra Pak. Apa sih Pak mantra itu Pak? Jangan dikira mantra itu klinik, jangan dikira mantra itu jambe-jambe, enggak Pak. Mantra itu adalah penggunaan kata-kata yang terlihat tanpa makna, tetapi sesungguhnya itu menggerakkan fokus kita. Kalau kita datang ke dukun Pak, kita datang ke dukun atau tukang sulap lah, tukang sulap itu kan ketika dia melakukan sulapan itu baca mantra Pak ya. Mantranya bisa abra, kadabra, apalagi Pak? Ada apa Pak? Simsalabim, ada al-azam, apalagi Pak? Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, apa sih artinya abrakadabra, simsalabim? Nggak ada artinya.
Tapi bacaan-bacaan itu diungkapkan justru karena tidak ada maknanya itu membuat orang jadi fokus. Bayangkan nih, Pak Sugianto lagi pidato nih, potong Pak Sugianto lagi pidato, kira-kira hadirin gimana Pak? Langsung fokus. Ada apa nih dengan Pak Sugianto? Kenapa ngomongnya nggak jelas? Apa mau meninggal dunia? Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, ini bagian dari cara untuk mengambil perhatian si audiens. Itulah sebabnya Umar bin Khattab ketika marah, begitu tahu adiknya masuk Islam, dia datang ke rumah adiknya. Pas sampai di rumah adiknya, dia dengar adiknya baca surah Toha. Toha. Begitu dengar kata-kata Toha, Umar tertegun. Mengapa? Ini sesuatu yang aneh. Mengapa? Karena biasanya ungkapan Toha ini adalah ungkapan untuk menghardik seseorang yang abai, menghardik seseorang yang cuek. Begitu dibaca Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Baru dengar Toha saja Umar langsung perhatian. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, ingat ketika Rasul diutus pertama kali mendakwahkan Al-Quran, bangsa Arab itu memiliki dua tradisi. Pertama, tradisi puisi, syair, dan tradisi sihir, perdukunan. Dan kedua-duanya baik syair ataupun sihir itu menggunakan mantra. Para penyair dalam rangka menarik perhatian audiens, dia menggunakan kata-kata yang seolah-olah tanpa makna tersebut dibacakan sehingga menarik perhatian audiens. Si penyihir, dukun, dalam rangka mensugesti orang yang datang kepadanya pasti dibacakan mantra. Supaya apa? Supaya dia masuk dalam kondisi fokus, mudah untuk disugesti. Penyair juga demikian Pak, dibacakan mantra, dibacakan ungkapan-ungkapan yang seolah-olah tanpa makna sehingga si audiensnya fokus. Disitulah dilakukan proses sugesti terhadap orang yang mendengarnya. Nah, Al-Quran dengan menggunakan huruf-huruf hijaiyah ini sebenarnya dibacakan untuk kita agar kita tersugesti dengan pesan-pesan Al-Quran. Sayang kita nggak bisa bahasa Arab Pak ya. Jadi dibacakan alif lam mim, kaf ha ya ain shad, yasin, toha, alif lam ra, tetap saja tidak tersugesti karena nggak paham bahasa Arab. Tapi begitu kita mendalami bahasa Arab, mendengar istilah-istilah seperti ini, kita akan fokus dan kita akan mudah tersugesti. Maka makna yang kedua, penggunaan huruf hijaiyah dalam rangka mensugesti si pendengar Al-Quran. Pendapat yang ketiga Pak, ada yang mengatakan huruf-huruf hijaiyah ini adalah nama-nama surat. Jadi kalau Al-Baqarah itu namanya apa? Surat Alif Lam Mim, Surah Yasin, Surah Qaf, Surah Nun, Surah Toha, dan seterusnya. Ini nama-nama surat. Karena nama-nama surat, maka sebagian ulama mengatakan ini sebenarnya adalah kode-kode Pak. Jadi di Lauhul Mahfuz itu seperti kita masuk ke dalam komputer Pak. Jadi kalau kita mau masuk komputer itu kan cukup ketik kode-kode set langsung keluar file-file kita, folder-folder kita. Nah di Lauhul Mahfuz itu begitu diketik alif lam mim set keluar Al-Baqarah, Yasin set keluar surat Yasin. Dari sini konsekuensinya Pak, kalau memang huruf hijaiyah ini adalah nama-nama surat, nama itu artinya apa Pak? Judul. Judul itu artinya apa Pak? Judul itu artinya
tema atau gagasan yang ingin disampaikan melalui surat tersebut. Maka apa sih artinya alif lam mim? Artinya alif lam mim adalah sebagai berikut. Apa di dalam surat alif lam mim? Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, dan seterusnya sampai amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi, dan seterusnya. Itu maknanya alif lam mim. Jadi maknanya alif lam mim apa? Baca dulu surah Al-Baqarah secara keseluruhan. Maknanya surah Yasin apa? Ya baca dulu semua isi surah Yasin itu. Karena apa? Alif lam mim, Yasin, Kaf, Ya, Ain, dan seterusnya itu adalah nama, itu adalah judul dari surat tersebut. Ini pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima, hadirin yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu begitu indah pada aspek kemukjizatan retorikanya, kemukjizatan bahasanya. Bayangkan hanya menggunakan 14 surat atau menggunakan 14 huruf, hanya menggunakan 14 huruf saja, itu membuat orang-orang Arab kelabakan, bingung untuk memahami apa makna dibalik penggunaan huruf-huruf hijaiyah ini. Bayangkan kalau yang dipakai 28 huruf hijaiyah. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Al-Quran sebagai sebuah wacana ketuhanan, wacana kenabian, itu memang benar-benar memiliki unsur ilahi, unsur ketuhanan. Dia bukan semata-mata muncul dari diri Muhammad, tapi dia muncul bersamaan dengan keinginan Allah untuk menciptakan perbaikan melalui diri Muhammad SAW. Nah, ini jenis yang kedua. Kita sampai jenis ketiga aja Pak ya. Nanti silakan tanya jawab. Jenis ada 10 jenis. Nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Jenis yang ketiga Pak. Tadi yang pertama membuka dengan pujian Pak ya. Yang kedua membuka dengan huruf hijaiyah. Yang ketiga Al-Quran membuka beberapa suratnya dengan panggilan. Apa Pak? Dengan panggilan. Dan itu ada 10 surat. Ada 10 surat yang diawali dengan panggilan. Panggilan itu biasanya pakai ya gitu Pak ya. Ya itu panggilan. Ya ayuha boleh. Ya itu biasanya panggilan. Jadi orang Arab kalau manggil orang itu biasanya pakai ya. Ya Andi, ya Muhammad, ya, itu artinya panggilan. Ada 10 surat. 3 surat diantaranya yang dipanggil orang-orang mukmin. Dari 10 surat tadi, 3 surat yang dipanggil orang-orang mukmin. Misalnya surah apa Pak? Surah Al-Maidah, surah Al-Hujurat, surah Al-Mumtahanah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi di awal surat Allah tahu manggil, ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam 2 surat yang dipanggil seluruh manusia Pak. Di dalam surah apa Pak? Surah An-Nisa, surah Al-Hajj. Allah memanggil ya ayyuhan nas. Apa artinya ya ayyuhan nas Pak? Ya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia jangan wahai manusia, nggak enak gitu Pak. Wahai saudara-saudara, gitu ya. Ya ayyuhan nas, wahai saudara-saudara. Jadi nanti ada khatib bilang ya ayyuhan nas, itu bukan berarti dia wahai manusia, enggak. Tapi terjemahnya wahai saudara-saudara, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi ayyuhan nas ini ditujukan untuk apa Pak? Untuk seluruh manusia. Ada di dalam surah apa Pak? Surah An-Nisa, surah Al-Hajj. Nah dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, kesimpulan sementara nih. Kesimpulan. Kita baru ngomongin 3 loh Pak dari 10. Nggak usah banyak-banyak, ntar makin pusing. Dari 3 ini Pak, Al-Quran membuka suratnya dengan pujian,
membuka suratnya dengan sugesti, membuka suratnya dengan panggilan. Ini mengajari kita ya tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan siapapun. Komunikasi itu bisa diawali dengan pujian. Komunikasi itu bisa bertujuan untuk mensugesti, Pak. Komunikasi bisa dengan tujuan untuk membuat si pendengarnya itu dipanggil itu berarti apa? Dipanggil itu kan berarti harus siap ya. Siap untuk menerima instruksi. Ada komunikasi untuk tujuan instruksi, ada komunikasi untuk tujuan membangun wacana kebaikan, ada komunikasi dengan tujuan untuk memberikan sugesti. Kita didik anak kita pun juga demikian, Pak. Kadang-kadang kita perlu pujian sama anak kita, Pak, ya kan, dipuji. Kadang-kadang kita sama anak kita perlu disugesti, Pak. Tapi kadang-kadang kita perlu instruksi, Pak. Nggak cukup kita hanya instruksi melulu, marah-marah melulu, perintah melulu, tapi nggak pernah muji anak kita. Atau muji terus, tapi nggak pernah memberikan sugesti yang positif kepada anak kita. Maka ini bagian dari proses pendidikan loh. Allah mendidik kita dengan pujian, dengan sugesti, dengan instruksi. Maka ini bisa juga kita terjemahkan dalam proses pendidikan kita kepada siapa saja. Bisa menggunakan pujian, dengan menggunakan sugesti, dengan menggunakan instruksi. Kadang-kadang melalui instruksi itu kita mendidik anak. Misalnya belajar ngomong itu anak nggak perlu diajarin tentang subjek, predikat, objek. Instruksikan saja, ikutin contoh. Belajar berenang perlu nggak teorinya, Pak? Teori ngambang itu seperti apa? Nggak perlu, Pak. Cukup instruksikan. Terjun ke air, belajar berenang. Kadang-kadang dalam konteks-konteks tertentu mereka perlu melakukan, bukan perlu teori. Nah, ini beberapa pembelajaran yang kita peroleh dari model pembukaan surat-surat Al-Quran. Dari 10 baru kita bahas 3, belum ngomongin tentang penutup surat Al-Quran. Nanti kita sambung bulan depan. Mangga Bapak Ibu sekalian kalau mau ada pertanyaan. Silakan, Pak. Saya simpulkan berarti, Pak, ada dengan asana terkait dengan pujian, yang kedua dengan huruf at-tahajji, dengan huruf hijaiyah, yang ketiga dengan anida dengan panggilan. Maka ini sebenarnya adalah belajar komunikasi, mendidik orang yang ada di sekitar kita dengan pujian, dengan sugesti, atau dengan instruksi. Silakan, mangga, Pak. Waalaikumsalam. Dari yang dijelaskan tadi tidak ada yang bermakna Nabi Muhammad gitu kan, atau bagaimana penggunaan itu, apakah memang tepat atau ada dalilnya dan sebagainya. Ya, baik, terima kasih, Pak. Jadi, nanti Bapak silakan baca. Ada sebuah kitab yang sering dibaca oleh para santri di kalangan santri-santri tradisional, yaitu namanya kitab Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat itu ditulis oleh Syekh Jazuli. Syekh Jazuli ini seorang ulama dari Maroko. Dia menulis kumpulan-kumpulan salawat, Pak. Yang menarik dari kitab Dalailul Khairat itu, sebelum kita baca salawat kepada Nabi, itu diawali dengan membaca Asmaul Husna. Ada nama-nama Allah yang 99, kemudian diawali dengan nama-nama Nabi. Nama-nama Nabi, kalau nggak salah jumlahnya itu ada 150 atau berapa gitu. Ada nama-nama Nabi. Nah, di situ
sesuai dengan ijtihad beliau, sesuai dengan pemahaman beliau, maka disebutkan nama-nama nabi itu banyak, nama nabi itu Pak. Di antaranya ada Yasin, di antaranya juga Toha. Maka nama nabi Yasin dan Toha ini itu juga bagian dari nama-nama yang dikenal oleh kalangan ulama tentang nama-nama nabi. Kemudian pertanyaannya, tadi tidak ada penjelasan Pak soal Yasin, Toha itu sebagai nama-nama nabi. Disimpulkan dari pendapat yang kedua bahwa alif lam mim, ya, kemudian alif lam ra itu arahnya kepada nama-nama Allah. Tapi sebagian ulama mengatakan huruf-huruf yang lain itu berindikasi pada nama Rasulullah. Tadi saya katakan kan, kalau alif lam mim untuk nama Allah enak Pak. Allah, Ahad, Latif, Malik. Tapi begitu kaf, ha, ya, ain, sad ke siapa Pak? Toha kemana Pak? Yasin kemana? Nah, sebagian para ulama beranggapan ungkapan Toha, ungkapan Yasin, ini adalah ungkapan panggilan terhadap kondisi kejiwaan seseorang. Artinya ada orang yang sedang lamun dipanggil Toha, ada orang yang sedang galau dipanggil Yasin. Kayak kita Pak, lagi bengong dipanggil Tong. Apakah namanya si Tong? Dul. Kalau orang Jawa Timur panggilnya pasti Dul. Ada tetangga saya itu Pak, istrinya manggil suaminya Mas, nggak nengok juga. Abdullah, nggak nengok juga. Dul, baru nengok. Mengapa demikian? Rupanya ya tadi itu ada panggilan-panggilan khusus yang justru dengan menggunakan redaksi tersebut membuat seseorang menjadi tertarik. Maka sebagian ulama menjelaskan bahwa ada huruf-huruf hijaiyah tadi itu yang dijadikan sebagai panggilan kepada orang-orang yang punya kondisi-kondisi kejiwaan atau kondisi-kondisi pikiran tertentu. Toha, Yasin, ya, dan ya hanya itu Toha sama Yasin. Maka nama Rasul kemudian salah satunya adalah Toha dan Yasin. Seperti saya katakan, Umar ketika dibaca Toha dia langsung panggil Toha. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Jadi kan bagian dari menggali Pak ya, menggali boleh saja. Para ulama boleh punya pendapat. Yang nggak boleh itu kan kita tentu punya pendapat sendiri. Kita nggak pernah belajar, nggak pernah punya dasar ilmu agama, tahu-tahu menyampaikan konsep-konsep hal-hal menurut versi kita sendiri. Nah, itu yang tidak boleh. Karena beragama itu harus jelas dari mana kita mengambil referensi. Selama itu dikatakan dan disampaikan oleh ulama, silahkan dipilih, silahkan diterima. Walaupun mungkin ada ulama yang punya pendapat berbeda, silahkan. Masing-masing punya pilihannya sendiri-sendiri. Seperti ada yang mengatakan itu nggak punya makna, boleh, silahkan yang mengambil pendapat itu. Ada yang mengatakan itu punya makna, boleh. Ada yang mengatakan itu nama-nama Allah, silahkan. Ada yang mengatakan itu sugesti, silahkan. Ada yang mengatakan itu nama ayat Quran, silahkan. Semuanya asal dikemukakan oleh ulama yang jelas kapasitasnya, silahkan kita pilih. Dan kita tidak pernah mengklaim pendapat salah satu dari itu adalah yang paling benar. Semuanya benar menurut versinya masing-masing. Silakan lagi Pak. Ada yang bertanya, mangga Pak. Aku udah pada pusing Pak ya. Ini berat ilmunya atau sebenarnya nggak berat sih, udah pernah kita tahu, udah kita pahami. Cuma sekarang kita lebih dalamin lagi gitu loh. Jadi jemaah kita ini harapannya semakin hari, semakin waktu ilmunya makin bertambah. Kita tuh bersikap Pak, sekalian kita tuh punya sikap, kita punya tindakan itu sesuai dengan informasi yang kita terima Pak.
informasinya sedikit, maka tindakan dan sikap kita menunjukkan orang-orang yang punya informasi sedikit, mudah marah, mudah keras. Kenapa? Yang penting informasinya sedikit. Tapi kalau informasinya semakin banyak, semakin luas cara pandangnya, dia akan lebih mudah untuk menenggak masa. Karena oh iya, itu berarti pendapatnya yang begini. Oh iya, itu silahkan. Masing-masing punya argumennya sendiri-sendiri. Saya pikir itu ya hadirin yang dimuliakan Allah. Kita sampai jam berapa ya? Suruhnya jam berapa ya? Sudah masuk ya? Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita akhiri kajian kita ini dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada pagi hari ini dapat kita pahami dengan baik, kemudian dapat kita amalkan. Karena sesuai dengan kata Rasul, siapa yang tahu ilmu sedikit kemudian diamalkan, maka Allah pasti akan menambahkan ilmu dari jalan yang dia tidak sadari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ansurna 'ala kulli ahad. Allahumma ihfazna min kulli ahad. Allahumma atina khaira kulli ahad wa qina syarra kulli ahad. Allahumma ij'alna rahmatan li kulli ahad. Allahumma ij'al tariqatana amanan wa hifdzan wa hirzan li kulli ahad bi jahi surat al-ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalatu wassalamu alayka fi arwahina ya sayyidina ya habiballah. Assalatu wassalamu alayka fi qulubina wa uqulina ya sayyidina ya nabiyallah. Assalatu wassalamu alayka fi ajsadina wa adyanina wa abdanina ya sayyidina ya Rasulullah. Fi kulli dzarratin wa dhurratin fil wujudi wa syuhudi wa wadud bima syi'ta wa kaifa ma tasya' bi fadli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wal hadirin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.